Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita hari ini Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020 bertemu dalam pelajaran insya, yang mana sebelumnya pelajaran kita sudah mulai menjelaskan yaitu tentang pengertian isim, kemudian juga bentuk isim menurut jenisnya, ada yang mudzakkar dan ada yang muannas. Kemudian kata tunjuk yang digunakan juga ada dua macam. Ada kata tunjuk yang digunakan untuk kata benda laki-laki dan juga ada kata tunjuk yang khusus digunakan untuk kata benda perempuan. Nah, coba kalian buka bukunya. Kemarin itu di pelajaran pertama, di situ semua kata benda yang ada di dalam kotak itu adalah mudzakkar atau bentuknya laki-laki semua, ya. Karena tidak ada di belakang atau di ujung dari kata benda itu ta marbutah, ya, tidak ada ta marbutah. Nah, kitabun, kirtasun, tabashiru, qalam rassasin, maq'adun, kursiyun, babun. Nah, jadi semua kata benda itu adalah bentuknya mudzakkar atau laki-laki. Dan kata tunjuk yang digunakan oleh karena itu adalah hadza dan dzalika. Begitu juga nanti dengan huwa, ya. Itu adalah kata tunjuk yang digunakan. Nah, kemudian pada hari ini kita akan masuk kepada ad-darsus tsani, ya, ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua. Di pelajaran yang kedua ini, nah, coba kalian perhatikan kata benda yang ada di dalam kotak. Nah, coba perhatikan. Ya, di situ semua kata bendanya bentuknya adalah muannasun, muannas atau perempuan. Kenapa? Karena seperti yang sudah mulai menjelaskan kemarin, bentuk atau ciri dari kata benda perempuan adalah di belakangnya selalu ada huruf ta marbutah, ya, ada ta itu. Nah, ta marbutah itu bisa seperti ini kalau dia bersambung dengan huruf sebelumnya, atau seperti ini apabila dia tidak bersambung. Nah, jika setiap kata benda yang diakhiri dengan ta marbutah seperti ini, maka sudah bisa diprediksi atau dikira bahwa ini adalah kata benda bentuk muannas. Namun nanti ada beberapa pengecualian, kan, seperti yang mulai menjelaskan pada pelajaran atau video sebelumnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita baca bersama. Hadhihi, oh bukan, kita baca bentuk kata bendanya dulu, ya. Kalian ikuti di rumah. Sabburatun, sabburatun, papan tulis, ya. Silahkan catat di bukunya, diartikan, ya, di buku kalian. Tulis papan tulis, ya. Pollasatun, pollasatun, penghapus papan tulis. Okay. Misparatun, misparatun, penggaris atau mistar. Minasyatun, minasyatun, kemoceng, ya. Kemoceng atau sapu debu, ya, yang dari bulu itu loh, yang terbuat dari bulu, bisa dari bulu ayam atau bulu bebek, ya, bulu itik aja kita. Nah, kurrasatun, kurrasatun, buku tulis.
tulis ya, buku tulis. Nah, buku tulis yang kalian tulisi itu. Kalau kitabun seperti ini, buku bacaan ya. Nah, jadi berbeda. Kalau kitabun bentuknya mudzakkar, kalau kurrasatun buku tulis itu bentuknya muannas. Oke, terus mimhatun. Mimhatun, penghapus pensil, atau jar kita home lah, home. Nafidatun. Nafidatun, jendela. Jero amuntai lalongkang atau lolongkang, sama aja juga lah ya, lalongkang atau lolongkang, jendela. Kemudian miknasatun. Miknasatun, sapu lantai. Oke. Sapu lantai. Nah, sekarang sudah selesai kalian menulis artinya ya. Jadi diartikan semua ya. Semua yang ada di buku ini kalian tulis artinya. Bagi yang sudah ada buku tulis ini berarti tinggal dituliskan arti bahasa Indonesianya. Bagi yang belum ada, nah berarti kalian terpaksa mencatatnya di buku tulis ya. Karena kalau hanya kalian sekedar menonton video tanpa menulis-nulis ya, itu dikhawatirkan nanti ilmunya lupa atau kan diingat kayaknya. Nah, jadi dicatat pian lah di rumah, dicatat daripada kada degewian berenai. Nah, dicatat supaya kosakata ini menempel dalam ingatan kalian. Oke. Sekarang kita baca bawahnya. Nah, berarti karena kata bendanya ini bentuk muannas, oleh karena itu kata tunjuk yang digunakan adalah hadhihi dan tilka ya. Nah, hadhihi artinya ini yang digunakan untuk kata benda perempuan. Tilka itu yang digunakan juga untuk kata benda perempuan. Hadhihi untuk menunjuk benda yang dekat atau kita pegang ya, kita pegang. Hada kitabun. Nah, seperti itu. Kalau tilka ini adalah untuk menunjuk benda yang tidak kita pegang atau jauh dari kita. Oke, kita baca. Hadhihi sabburatun. Hadhihi sabburatun. Ini perempuan papan tulis. Nah, jadi artinya seperti itu kalau kita masih belajar ya. Ini perempuan papan tulis. Nah. Tilka mistoratun. Itu perempuan penggaris atau mistar. Hadhihi tallasatun. Hadhihi tallasatun. Ini perempuan penghapus papan tulis. Ya. Tilka nafidatun. Tilka nafidatun. Itu perempuan jendela. Oke. Hadhihi kurrasatun. Hadhihi kurrasatun. Ini perempuan buku tulis. Oke. Ini perempuan buku tulis. Tilka minasyatun. Tilka minasyatun. Itu perempuan kemoceng atau sapu debu ya. Itu perempuan sapu debu. Nah, terus ma. Nah, dalam video sebelumnya sudah juga ini ya cara menjawab ma ini bagaimana yang boleh menjelaskan. Jadi ma itu artinya adalah apa. Nah, ketika orang bertanya ma hadhihi ya. Ketika orang bertanya, karena di sini kita kata bendanya khusus perempuan, jadi menggunakan ma hadhihi. Ya, apa ini? Menjawabnya boleh sesuai dengan pertanyaan. Ya, seperti yang Muallim ajarkan dulu. Yang ditinggal adalah kata tanyanya.
kata tanyanya dibuang. Jadi kita tulis mulai hadhihi sini adalah jawabannya. Hadhihi saburatun. Ya. Nah, ma hadhihi, apa ini perempuan? Hadhihi saburatun. Ini perempuan adalah papan tulis. Ini perempuan papan tulis. Nah, ini menjawabnya sesuai dengan pertanyaan. Boleh juga menjawabnya sesuai dengan keadaan. Nah, ini misalnya teman kita yang bertanya, apa ini? Jadinya. Nah, sedangkan dia memegang sesuatu itu. Nah, apa ini? Nah, apa ini? Sedang kita menjawab di sebelah sana misalnya. Nah, jadi kita menggunakan kata tunjuk itu. Nah, itu karena kita jauh dengan bendanya ini kan. Kita jauh dengan bendanya. Jadi kita menggunakan kata tunjuk itu. Tetapi itu yang dipakai juga harus itu untuk perempuan. Tidak boleh itunya yang digunakan untuk muzakkar, tidak boleh untuk laki-laki. Itu untuk perempuan apa? Itu dalam bahasa Arab untuk perempuan apa? Ya, benar. Itu untuk perempuan adalah tilka. Tilka saburatun. Ya. Nah. Ma hadhihi, apa ini perempuan? Itu perempuan saburatun. Ya. Kalau yang pertama ini menjawabnya sesuai dengan pertanyaan, kalau yang kedua ini menjawabnya sesuai dengan keadaan. Ya. Keduanya benar. Ya. Asal kata tunjuknya perempuan. Oke. Ya, lanjut. Kita baca. Ma hadhihi, apa ini perempuan? Hadhihi kurrasatun. Hadhihi kurrasatun. Ini perempuan buku tulis. Tilka kurrasatun. Tilka kurrasatun. Itu perempuan buku tulis. Catat ya. Ma hadhihi, ma hadhihi, apa ini perempuan? Hadhihi mimhatun. Hadhihi mimhatun. Ini perempuan penghapus pensil. Tilka mimhatun. Itu perempuan penghapus pensil. Lanjut. Mahadhihi, mahadhihi. Ya, apa ini perempuan? Hadhihi saburatun. Hadhihi saburatun. Ini perempuan papan tulis. Tilka saburatun. Itu perempuan papan tulis, ya. Nah, jadi nanti boleh kalian di rumah sambil belajar mempraktekkannya dengan ayah atau ibu kalian ya, mama atau abah. Nah, cari kata benda yang sudah kita pelajari di sini, siapkan, lalu takuni mama, takuni abah. Ma hadhihi itu, tapi kalian harus benar, ya. Maksudnya harus benar apa? Ini kata bendanya nih, ini buku lah oleh, ini buku. Nah, buku ini kalian harus tahu dulu bahasa Arabnya apa. Nah, kitabun misalnya sudah tahu kan, berarti saya bertanya menggunakan mahada, ya, mahada bukan mahadhihi. Jadi kalian bertanyanya harus benar, ya. Sebelum meminta orang menjawab dengan benar, kalian bertanyanya juga harus benar. Nah, seperti itu, ya. Tanyai abah atau mama, nah, mahada, mahadhihi itu, nah, bisalah sih dia menjawab, ya Allah. Nah, jadi sambil belajar ya. Nah, kalau mama abahnya guru juga nyaman tuh sambil belajar lawan mama abah. Nah, lah tahu ada kai ini, nah tahu nih kai tahu ini. Napa ini nih? Gitu. Nah, aku kada tahu cuy, Jasidin kada suah aku belajar bahasa Arab, Jasidin. Ya. Yang seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian selanjutnya kita menggunakan kata tanya a, ya. A. Nah. A itu
Itu artinya apa? Sudah mualim jelaskan di pelajaran sebelumnya. Apa artinya? Ya, a artinya apakah. Nah, apakah ya. Nah, kemarin sudah ada dicatat. Catatannya mana? Coba buka catatannya. Apa keterangan dari apakah kemarin sudah ada mualim catatkan di papan tulis. Ya. Apabila kalian belum mencatat, maka buka kembali video sebelumnya ya. Mualim tidak akan mencatatkan lagi di papan tulis. Kalian buka saja video sebelumnya A. Kemarin itu mualim ada mencatatkan bahwa apabila pertanyaan menggunakan A ini artinya apakah ya. Maka jawaban pasti didahului na'am atau la. Bila pertanyaan menggunakan A, maka jawaban pasti harus didahului na'am atau la ya. Apabila jawaban na'am, maka otomatis jawaban sama dengan pertanyaan. Ini termasuk kata kunci ya, ini kata kunci ya. Bila na'am, maka jawaban sama dengan pertanyaan. Misalnya bahasa Indonesia, apakah ini buku? Ya, ini buku. Sama oleh. Pertanyaan sama lawan jawaban. Karena na'am bang. Apakah ini buku? Ya, ini buku. Nah, untuk yang la belum kita belajar lah. Untuk jawaban yang la bagaimana? Kita belum, nanti dia mulai menjelaskan. Terus kita baca di sini saja dulu ya. Ahadihi minasyatun. Ahadihi minasyatun. Apakah ini perempuan kemoceng? Nah, cara menjawabnya bagaimana? Kata tanyanya dibuang. Nah, ingat kata kunci. Apabila pertanyaan menggunakan A, maka jawabannya pasti didahului na'am atau la. Apabila kita menjawab na'am, iya jadi kita. Maka kita tulis dari sini ya. Kita tulis kata setelah kata tanya. Maka inilah jawabannya. Hadihi minasyatun. Ya. Nah. Apakah ini perempuan kemoceng? Ya, ini perempuan kemoceng. Oke. Jadi seperti ini menjawabnya ya. Silahkan kalian praktekkan nanti di rumah. Atau ayah dan ibu bisa coba-coba membikinkan soal seperti ini dan anaknya nanti yang menjawab ya. Seperti itu. Karena kita belum masuk latihan ini ya, masih penjelasan materi dari mualim. Nanti ada tamrin atau latihannya. Oke, terus pertanyaan yang kedua, ahadihi saburatun. Ahadihi saburatun. Apakah ini perempuan papan tulis? Na'am. Tilka saburatun. Na'am, tilka saburatun. Iya. Itu perempuan papan tulis. Ya, boleh ya, berbeda. Tilka, pertanyaannya menggunakan hadihi, jawabannya menggunakan tilka karena menyesuaikan keadaan. Yang bertanya memegang papan tulis, sedangkan yang menjawab jauh di sana misalnya kan. Oleh karena itu dia menggunakan kata tunjuk tilka atau itu. Oke. Ahadihi mistaratun. Ahadihi mistaratun. Apakah ini perempuan penggaris atau mistar? Naam, tilka mistaratun. Naam, tilka mistaratun. Ya. Iya, itu mistar. Itu penggaris. Ahadihi nafidatun. Ahadihi nafidatun. Apakah ini perempuan jendela? Ya. Naam, hadihi nafidatun. Naam, hadihi nafidatun. Ya, ini perempuan jendela. Nah, seperti itu. Ya.
Ya, ini perempuan, jendela. Oke, habis ya. Sekarang, nah jadi kalian catat semuanya ya. Apa yang kita baca itu artinya dicatat di bukunya. Di sini ditulisi pakai pulpen atau pakai pensil. Nah, yang sudah kita artikan tadi, tulisi artinya. Karena kada ingat bila kada ditulisi. Nah, hadhihi nafidatun. Apakah ini PR ya? PR itu perempuan. Kalau laki-laki LK disingkat. Apakah ini PR jendela? Iya, ini jendela. Tulis saja dulu, tulis. Nanti sudah kalian sering menulis, maka kosakata itu akan menempel dalam ingatan kalian. Nah, jadi seandainya tidak ditulis lagi, maka tidak mengapa. Tapi untuk pertama kita belajar ini, semuanya harus ditulis ya. Kalian yang di rumah harus tulis. Santri ya, para santri. Dan orang tuanya harap kontrol ya, dicek apakah dia menulis atau tidak. Apabila tidak menulis, lapor lawan-lawan gitu. Ini apa nguler malimai kada menulis, nah akan kita beri sanksi nanti ya. Kalau sudah turun nanti kita akan suruh membersihkan kelas sanksinya. Ya. Atau suruh membersihkan WC. Jadi pian abah dan mamanya di rumah tolong diperiksa, dicek tulisan anak pian. Nah, jadi menuliskah kada kayaknya, atau melihat video warah kah, atau videonya kada dilihatnya kah, maka kada belajar jadinya ya. Nah seperti itu. Karena para mualim kadang kau mengontrol di rumah, kalian mencek di rumah ya. Jadi harus perlu ini kerjasama antara orang tua dan mualim juga untuk membantu pelajaran sistem online seperti ini. Oke, kita lanjut ke halaman 6. Di situ ada gambar. Nah, ya. Ada gambar. Di sini campuran nih kata bendanya, ada yang muzakkar, ada yang muannas ya. Kalian tulis artinya di buku. Baca. Muasyirun. Muasyirun. Penanda ya. Penanda. Untuk memberi tanda, muasyir itu adalah yang memberi tanda seperti itu ya. Nah, penanda atau penunjuk bisa juga. Penanda tulis atau penunjuk. Nah, seperti itu. Itu tunjuk bahasa kita lah. Kemudian minasyatun. Minasyatun. Nah, inilah penggambarnya. Kemoceng atau sapu debu. Ya, sapu debu. Tabashiru. Tabashiru. Kapur tulis. Oke. Qalamu rassasin. Qalamu rassasin. Pensil. Ya. Pensil. Qalamu hibrin. Qalamu hibrin. Pulpen tinta. Pulpen tinta. Min qalatun. Min qalatun. Busur. Oke, busur. Segitiga, bukan segitiga, busur ya. Mistar busur seperti itu. Baik. Ya, kiranya cukup sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Nanti kita lanjutkan kembali ke pelajaran yang ketiga. Jadi untuk masih awal-awal ini kita belajarnya santai saja dulu, tidak terlalu dikebut, supaya kalian bisa memperhatikan sambil mengingat-ingat kata benda yang sudah kita pelajari. Kalau kita langsung belajar banyak, mungkin kalian kewalahan nanti untuk mengingatnya seperti itu ya. Di samping ada tugas-tugas sudah yang diberikan oleh muallim ke mata pelajaran yang lain. Jadi untuk insya 2 kali pertemuan, mungkin nanti 3 kali pertemuan itu kita muallim masih memberikan materi. Nah, jadi nanti mungkin di pertemuan yang keempat, insya Allah itu sudah ada mulai latihan-latihan atau tamrinun dalam bahasa Arab. Tamrin artinya latihan. Nah, jadi di pertemuan keempat nanti insya Allah baru ada tugas atau soal-soal yang harus kalian kerjakan untuk kita mengambil atau mengisi nilai pelajaran insya ini. Oke, kiranya ini yang muallim dapat sampaikan pada pertemuan ini.
Apabila ada sesuatu hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui WA Japri di pribadi mu'alim, atau nanti kita diskusikan bersama di grup. Nah, apakah nanti orang tua atau para santri ingin belajarnya kita kebut, ya, ini mulai tawarkan. Apakah kita ingin belajarnya sedikit-sedikit saja dulu, yang penting masuk ke kalian, atau kita mau sistem kebut, ya. Nanti kalau kita kebut itu kasihan juga yang belum ada dasar, yang belum pernah belajar di MI atau SD-nya bahasa Arab, maka itu nanti akan kewalahan. Kalau yang sudah pernah belajar mungkin ya agak mudah, ya. Tapi kalau yang istilahnya lulusan dari SD yang belum pernah belajar bahasa Arab, nanti itu akan merasa kewalahan tentunya. Oke, baik para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian pertemuan kali ini. Mu'alim sudahi dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.